Nah, yang sering jadi pertanyaan nih Kang Dani, ini kan perpustakaan Salman ITB. Emangnya yang boleh masuk ke sini tuh anak ITB doang atau umum juga boleh nih? Mungkin ya anak-anak ITB kan pada capek belajar. Capek, iya betul. Akhirnya Dan itu baca juga fiksi aja. buku-buku yang di sini tuh sebagai alternatif bacaan setelah melihat perpustakaan yang di kampus. Perpustakaan kampus Iya, kan sebenarnya buku-buku pelajaran, buku-buku untuk keseharian di kuliah. Nah, lari ke sini. Kalau untuk layanan pengunjung sih kita menyediakan layanan internet ya, internet bisa diakses siapa aja. Nah, Jadi ini bukan nih hanya yang untuk- penting nih, yang sering dicari oleh mahasiswa ITB kan nyari coworking space. Di sini Betul. ada internet gratis. Ada internet, bukan atau hanya khusus untuk- anggota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Salman. Saya Firi Muhammad Noval dan selamat datang di Selasar Salman, serba-serbi inspirasi Masjid Salman. Di podcast ini kita akan membicarakan semua hal tentang Salman ya. Mulai dari tempatnya, program-programnya, sampai ke orang-orangnya. Dan hari ini, alhamdulillah teman-teman semua, saya sudah ada di Salman Reading Corner, yaitu perpustakaan Masjid Salman ITB bersama Kang Daniawan Haflah. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Kang? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. baik saja. Jadi sahabat-sahabat Salman, Kang Dani ini asisten manajer penerbitan dan perpustakaan ya Kang Dani ya. Penerbitan perpustakaan. Jadi perpustakaan Salman ITB itu salah satu yang dibawahi oleh Kang Dani. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dalam podcast ini sama Kang Dani soal perpustakaan. Pertama, Kang Dani, Ya. ini perpustakaan Salman tuh sebetulnya sejak tahun berapa sih, Kang? Boleh diceritain nggak? Kalau perpustakaan itu sendiri mungkin sudah dirintis, yang saya baca ya dari sejarah-sejarah Salman, mungkin sudah dirintis ketika awal masjid ini berdiri. Jadi inisiatifnya mungkin bukan seperti perpustakaan seperti ini, seperti para aktivisnya mengumpulkan perpustakaan buku-buku. Baru kemudian dilembagakan untuk umum itu sekitar tahun 73 lah, Tahun 73. Dan menjadi sebuah perpustakaan, yang memang ada peminjamannya, ada klasifikasinya, buku-bukunya ditata sebagaimana layaknya perpustakaan itu tahun 73 75 lah. 75. Kalau misalnya ini kan sekarang brandingnya Salman Reading Corner ya. Corner. Itu sejak kapan tuh, Kang? Ketika pertama saya masuk, ketika saya masuk itu Tahun berapa tuh? pas benar-benar konsepnya dipakai Salman Reading Corner tahun 2011. Saya masuk 2011. Ketika itu sudah konsepnya sudah Salman Reading Corner bentuk penyebutannya. Ya. Apa yang membedakan Salman Reading Corner dengan konsep perpustakaan Salman yang sebelumnya, Kang? Kalau layanan sih sama aja ya, layanan standar peminjaman itu sama. Mungkin lebih ke klasifikasi buku yang disediakan. Kami lebih memfokuskan ke tiga klasifikasinya sama, klasifikasi sesuai dengan perpustakaan sebagaimana umumnya, ada 10 kelas, tapi dari 10 kelas itu diutamakan 3 tema pokok, yang pertama sastra, agama, dan humaniora. Dan segmentasinya juga lebih supaya lebih mengena ke luas dan ke mahasiswa secara umum, bukan hanya jamaah masjid, tapi juga mahasiswa ITB juga bisa masuk dengan perubahan konsep tersebut. Begitu. Soalnya dulu kan kalau nggak salah Salman kan punya penerbit pustaka tuh ya, Betul. Itu kan buku-bukunya ya bisa dibilang agak berat gitu ya. Ya, terjemahan banyak. Ya terjemahan karya intelektual, pemikir-pemikir Islam. Jadi berarti sejak berubah nih 11 tahun yang lalu ya, berarti Salman Reading Corner jadi lebih banyak koleksi-koleksi buku populer ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, yang sering jadi pertanyaan nih Kang Dani, ini kan perpustakaan Salman ITB. Emangnya yang boleh masuk ke sini tuh anak ITB doang atau umum juga boleh nih? Nah, memang ya kalau dilihat dari lokasi dan pengelola, ini kan perpustakaan di bawah masjid ya, YPM Masjid Salman ITB. Kalau dari segi karena perpustakaan itu ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus. Mungkin karena di bawah masjid, kebayang itu perpustakaan khusus, perpustakaan yang memang disediakan oleh lembaga rumah ibadah dalam hal ini. Tapi dalam prakteknya kita juga melayankan buku yang ada di sini untuk pengunjung umum. Jadi bukan hanya orang-orang yang terlibat di Masjid Salman ITB atau mungkin ITB saja, tapi secara umum. Jadi secara fungsi sih memenuhi fungsi sebagai perpustakaan umum. Ya, perpustakaan umum walaupun di bawah pengelolaan tempat ibadah. Jadi siapa saja
jamaah ataupun di luar mahasiswa ITB bisa mengunjungi dan mengakses, meminjam buku-buku yang ada di sini. Siapa saja ya? Siapa saja. Tolong dicatat ya sahabat Salman. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi nih, karena banyak yang nanya nih Kang Dani. Ini boleh nggak buat umum? Boleh ya. Boleh banget. Mungkin persyaratnya satu, domisili atau di Bandung. Domisili di Bandung, itu domisili asli atau domisili kawasan di Bandung. Ketika dia sedang ada di Bandung, ya kalau sedang berada di luar Bandung ya otomatis tidak akan kebayang karena jauh juga ya. Karena perpustakaannya offline ya. Perpustakaannya offline. Ada koleksi online nggak, Kang? Koleksi online belum punya. Belum ya, belum. Mudah-mudahan nanti ya. Tapi untuk buku-buku yang diterbitin Salman ada, bisa secara online. Jadi syaratnya harus ada di Bandung ya. Di Bandung. Nah, fasilitas di sini tuh ada apa aja nih? Sebelum kesana deh. Ini bukanya kapan aja, Kang? Bukanya kita hari kerja aja, Senin sampai Jumat. Jadi buat teman-teman yang mau mengunjungi perpustakaan bisa berkunjung hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5. 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau yang kerja gimana dong? Yang kerja beli buku kayaknya lebih bagus. Beli aja berarti ya. Atau minjem juga bisa ya. Minta pinjem. Iya, bisa kita antarkan ke rumah, ke alamat tujuan bisa kita. Oh, bisa. Bisa. Oh, gimana ceritanya tuh, Kang? Dulu kan waktu musim-musim corona gitu kan banyak layanan-layanan yang di-online kan lah. Kita juga mencoba untuk meng-onlinekan layanan, dalam arti bukan bukunya dibikin jadi digital ya, tapi kita bukunya diantarkan ke alamat pengunjung atau pemustaka yang menjadi anggota. Dia ada di rumah, nggak bisa kesini, bisa menghubungi layanan customer service-nya, kontak person yang ada di Salman Reading Corner, nanti diarahkan untuk bagaimana caranya meminjam secara online. Jadi bukunya tetap fisik, kita anterin ke rumah, dan ketika pengembalian pun dianterin juga, bisa langsung ke sini atau melalui layanan kurir juga bisa. Jadi kalau misalnya ada yang kerja gitu ya, kan nggak bisa kesini karena jam kerja ya, iya. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5. Ada alternatifnya tuh berarti. Mau baca koleksi buku yang ada di sini, bisa pinjam. Dianterin nanti ya? Dianterin. Untuk tahu koleksi bukunya bisa diakses di salmanreadingcorner.web.id. Jadi di sana ada katalog online-nya, bisa dicek buku apa saja yang tersedia di sini. Sedang dipinjam atau tidak juga ada keterangan di sana. Iya. Jadi kalau memang sudah ketemu nih bukunya ada di sini, baru bisa menghubungi pemustakanya untuk melakukan proses peminjaman. Kalau bukunya nggak ada, emang nggak bisa dipinjam ya? Bisa dipinjam. Ya, jadi salmanreadingcorner.web.id. Atau kalau misalnya susah ya, googling aja sama Reading Corner, pasti nanti ketemu ya webnya. Nah, itu koleksinya ada berapa banyak, Kang? Saat ini udah mengoleksi 7.400-an ya, 7.400-an buku. Tapi itu tidak semuanya bisa dipinjamkan. Ada beberapa yang koleksi referensi yang cuma bisa dibaca di tempat. Oh iya. Tapi secara total ada 7.400 buku. 7.400 buku. Wah, Masya Allah, ini banyak banget nih. Itu kategorinya apa aja tuh, Kang? 60% pasti tentang agama ya, karena ini perpustakaan di bawah masjid juga. 60% itu, sekitar 60% itu buku-buku koleksi agama. Sisanya yang terbanyak kedua itu buku-buku fiksi, novel gitu. Kemudian yang ketiga pendidikan, sejarah ada juga. Cuman memang tadi di ikatnya itu 3 itu sastra, agama, dan humaniora. Ya. Kalau yang paling sering dipinjam? Yang paling sering dipinjam buku agama, bukan nih kayaknya. Kayaknya sih bukan. Bukan. Sekarang banyaknya ke sastra ya, ke novel populer. Kalau dulu awal-awal sih mungkin iya buku agama, tapi sekarang kayaknya lebih bergeser ke buku-buku sastra. Buku-buku sastra, novel ya. Mungkin ya anak-anak kita kan pada capek belajar. Iya betul. Akhirnya dan itu juga buku-buku yang di sini tuh sebagai alternatif bacaan setelah melihat perpustakaan di kampus. Perpustakaan iya, kan banyak buku-buku pelajaran, buku-buku untuk keseharian di kuliah. Nah, lari ke sini, nggak mungkin juga kan kita menyediakan buku yang sama. Nah, kita buat perbedaan, alternatif ya, buku agama, buku santainya, sastra, buku pendidikan dan humanioranya pada kesini. Dari semua novel yang sering dipinjam tuh, yang paling sering dipinjam apa? Bisa ketebak apa? Terelie. Betul. Yang mana tapi? Judul yang mana itu, Kang? Kayaknya dari setiap buku Terelie yang ada di sini sih jagoannya juga sih. Nggak satu dominan di antara beberapa judul, kayaknya berimbang. Novel-novel Terelie ya, yang paling favorit di Salman Reading Corner. Oke. Nah, tadi kita belum selesai tuh ngebahas fasilitasnya, berarti kan bisa baca di sini, terus bisa pinjam. Nah, kalau pinjam tuh
Syaratnya apa? Ya kalau pinjam sebagaimana perusahaan pada umumnya aja, kita harus melakukan pendaftaran dulu, pendaftaran jadi anggota. Tapi kalau untuk yang non anggota masih bisa mengakses buku di sini, cuman baca di tempat. Nggak bisa pinjam. Nggak bisa pinjam aja. Itu syarat jadi anggotanya apa? Mudah saja sih, kita nggak ada fotokopi KTP, nggak ada fotokopi kartu keluarga, SKCK, nggak perlu apa? Nggak perlu wawancara dulu. Tinggal ngisi akses aja. Nanti ada diarahin juga sama sama pustakawannya. Oh, isi formnya online. Isi formnya online. Di sana ada identitas, nama, alamat, nomor handphone ya, yang pentingnya, dan membayar biaya administrasinya sebesar, sebutin gak nih biayanya? Mau disebutin? Sebutin aja tuh. 50.000 untuk 1 tahun ya. Untuk 50.000 setahun? 1 tahun. Murah tuh. Murah tuh, kita bisa untuk koleksi 7.000. Aksesnya 1 kali pinjam 2 buku. Sekali pinjam 2 buku. Itu berapa kali? Seminggu. 1 minggu. Bisa diperpanjang tapi kan? Bisa diperpanjang. Jadi kalau rutin 1 bulan tuh berarti 4 kali pinjam ya. Kalau 1 minggu 8 kali 12 tuh hitung sendiri berapa buku yang bisa dibaca. 80 90 ya hampir 100 buku dalam setahun. Itu kalau kuat bacanya sih ya. Kadang kita udah minjem 1 buku setahun tuh. Setahun. Itu juga belum selesai. Iya. Setahun nggak kelar. Nah, terus tadi Kang Dhani sempat cerita kan di sini ada yang koleksi yang bisa dipinjam, ada yang referensi. Ya. Nah, yang referensi itu yang kayak gimana sih, Kang? Buku paling unik di koleksi referensi itu apa? Koleksi referensi biasanya buku-buku yang tebal-tebal berjilid-jilid. Yang udah tua, udah lama ya? Kalau di sini untuk buku-buku yang udah tua, kayak ensiklopedi. Yang baru juga kayak ensiklopedi yang tebal-tebal, yang kita resikonya agak besar nih kalau 1 hilang, 9 kan pincang juga ya. Biasanya buku-buku ensiklopedi yang masuk ke koleksi referensi. Kalau di sini buku-buku tua ya buku-buku koleksi lama yang memang udah di pasaran udah nggak ada. Jadi kita amankan supaya nggak bisa dipinjam keluar. Kalaupun mau baca bisa dibaca di sini aja buku-buku tua. Menarik. Ngomong-ngomong ini bukan ini ya, bukan latar green screen ya? Ini bukan foto. Beneran ini kita lagi syuting di Salman Reading Corner. Ya, ini salah satu sudut koleksi-koleksi yang ada di Salman Reading Corner. Selain itu ada layanan apa lagi, Kang? Untuk di Salman Reading Corner atau ada program apa, kegiatan apa gitu? Kalau untuk layanan pengunjung sih kita menyediakan layanan internet ya, Itu internet bisa diakses siapa aja. Nah, ini nih yang penting nih, yang sering dicari oleh mahasiswa ITB kan nyari coworking space. Di sini ada internet gratis? Ada internet. Atau khusus anggota? Enggak, jadi untuk umum juga bisa. Oh, untuk umum. Tolong dicatat ya, gratis. Jadi anak-anak ITB yang nyari tempat buat tugas gitu kan. Apalagi tempatnya enak kan di sini. Nah, bisa di sini. Dicolokan, tenang. Mau nyari buku juga langsung ketemu. Cuman karena tempatnya terbatas, jadi kejar-kejaran aja. Oh iya, rebutan. Dulu-duluan. Internet, terus apa lagi, Kang? Kalau untuk program saat ini, beberapa program yang baru dijalankan di tahun 2002 dia ada. Kita udah mulai coba untuk ada nonton bareng ya. Nonton bareng. Jadi bukan hanya mengakses buku-bukunya, tapi kita juga bisa membuat program untuk nonton ya. Buku-bukunya, judul-judul filmnya memang sebagian ada yang berkaitan dengan literasi, dengan perbukuan, tapi ada juga buku novel, film-film yang memang sekiranya sedang banyak tonton dan memungkinkan untuk ditayangkan di SRC, ya kita coba untuk ya setidaknya mengajak mereka juga untuk masuk ke perpustakaan. Kayak kalau di Salman itu kayak tehnya lah, kayak teh kan yang penting orang datang aja dulu ke Salman mau minum walaupun minum untuk urusan sholat atau ibadah nanti kan menuturin ngikutin lah ya. Ikutin. Itu juga masuk aja ke perpustakaan, kenal dulu koleksinya di sini, baru mudah-mudahan sudah kenal jatuh hati dah bisa meminjam buku-buku yang ada di sini. Oke. Ini menarik banget nih Kang Dhani. Berarti kan udah 11 tahun nih Kang Dhani di sini. Sekitar 11 tahun. Apa pengalaman paling menarik Kang selama di perpustakaan Salman ITB? Pengalaman menarik apa ya? Menarik dendam ya, itu menarik. Menarik denda. Paling banyak orang kena denda berapa, Kang? Kalau secara hitungan sih banyak harusnya ada ratusan ribu, mungkin waduh. Jutaan juga mungkin ada kalau sistem kan otomatis kan ya. Jadi setiap hari ya
terus bertambah. Ada yang sampai jutaan hitungannya? Hitungannya ada. Harusnya. Harusnya ada secara sistem ada, tapi kan kita manusia ya. Ya semuanya tunduk pada sistem Akhirnya mesin. ya diselesaikan secara kekeluargaan ya. Dan secara adat. Iya. Yang penting Jangan lupa yang minjem ya. Siapa tahu masih ada yang punya koleksi, gitu. jangan lupa Dan dibalikin. takut dendanya biasanya gitu. Kenapa nggak ngebalik itu? Oh takut iya dendanya. ya, takut dendanya banyak ya. Iya. Padahal mah datang aja dulu kita selesaikan secara kekeluargaan. kekeluargaan. Ada cerita juga dari pustakaan sebelumnya ya. Mungkin karena dia takut denda juga, buku yang yang udah lama nggak kembali itu tiba-tiba ada jadi dibungkusin kresek di meja, ketika mau beres-beres, mau selesai, mau tutup, ada di meja ada kresek itu, pas dibuka itu buku yang udah lama nggak balik. Nah, jadi mungkin dia balikinnya diam-diam ya, supaya nggak tapi kena nggak denda. Yang lapor. penting Biar nggak dia bayar nggak mau denda. dosa nyimpen buku orang lain, tapi nggak bisa juga bayar denda. Jadi ya yang penting bukunya dibalik, gimana caranya. Padahal ngomong baik-baik juga selesai sih. Yang penting bukunya balik saja, itu prinsipnya. Oke. Wah, ini pengalaman yang menarik. Jadi udah jelas ya sahabat-sahabat Salman, semua tentang Salman Reading Corner, dianggap belum semua sih, tapi kurang lebih info-info pentingnya udah kita ketahui bersama. Tinggal terakhir nih Kang, lokasinya di mana sih? Kadang tuh orang nyari-nyari perpus Salman tuh ada di mana. Ya memang untuk lokasi agak corner ya, agak mengcorner. Emang namanya corner namanya ya? corner, jadi menyudut. Bisa di Gedung Kayu, jadi buat kawan-kawan yang datang ke Salman, tahulah kalau Gedung Kayu di mana. Nanti ada tangga ke bawah sedikit di sana. Nah itulah mojok perpustakaan Salman ada di Gedung Kayu. Lantai mungkin masih hitungan lantai 1 ya, walaupun ke bawah lagi ini lantai setengah berarti ya. Lower ground. Lower ground ini kita. Tapi buat mudahkan ada di depan tempat penitipan sepatu lah, di sana bisa terlihat dari sana. Nah intinya mah datang aja dulu ke Datang aja Salman, Salman, nanti teman-teman nanya-nanya ke nanya lah. petugas ada Nanya di ke karyawan yang ada di sini, pasti nanti ditunjukin. Ya, terima kasih banyak Kang Dani. Ini kita Sama-sama. sudah beberapa menit membahas soal Salman Reading Corner, sahabat-sahabat Salman. Insya Allah kita akan kembali di episode selanjutnya, Selasar Salman, membahas hal-hal lain ya tentang Salman, baik nanti tokoh, bangunan, ataupun program-program lainnya yang ada di Masjid Salman ITB. Sekali lagi terima kasih banyak, sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.